Pagi teman-teman, saya Priscilla menjumpai teman-teman. Topik renungan pagi ini mengampuni atau dihukum. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Di situ dikatakan, demikian juga Bapakku yang surgawi akan melakukannya kepadamu manakala kamu masing-masing dari hatimu tidak dapat mengampunkan kepada saudaranya kesalahan-kesalahan mereka. Nah teman-teman, belum lama ini sebuah kisah yang menghiasi media-media di Amerika sampai disebar juga di Facebook tentang kisah Cliff dan Mark. Belasan tahun sebelumnya, ketika Cliff berusia 6 tahun, ia hanya tinggal berdua dengan ibunya yang sangat mengasihinya. Suatu hari ketika ia berlari keluar sekolah mendapati ibu tercintanya yang selalu tepat waktu menjemputnya. Cliff harus menerima kenyataan yang sangat pahit di depan matanya. Ada seorang pemuda stres yang sedang memberondong senjata serampangan mengakibatkan nyawa ibunda tercintanya melayang. Beberapa waktu kemudian topik utama di koran-koran memampang judul besar teriakan seorang bocah 6 tahun. Hukum mati orang yang membunuh ibuku. Pembunuh itu adalah Mark yang kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Cliff kemudian bertumbuh menjadi pemuda yang kehilangan arah. Ia melewati masa-masa sulit hidupnya. Berkali-kali jatuh dalam dosa dan terikat obat-obatan. Keluar masuk panti rehabilitasi. Dalam hidupnya hanya dihantui perasaan dendam terhadap Mark, seorang yang telah merampas seluruh kebahagiaannya. Ia harus dihukum mati. Aku mau dia mati. Tetapi pemerintah Amerika telah menghapus pidana hukuman mati dan menggantikannya dengan pidana seumur hidup. Kemudian menjelang usia hampir 30 tahun, Cliff mengalami kelahiran baru teman-teman. Tuhan Yesus menjamah dia, melewati hari-hari yang panjang belajar merendahkan diri dan meresapi betapa kasih Yesus begitu sempurna. Memadati seluruh jiwanya yang kosong dan ia menemukan kebahagiaan dan damai sejahtera yang lama ia cari. Cliff kemudian berubah menjadi orang yang penuh kasih, menyaksikan kehidupannya kepada banyak pemuda lain dan membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Lebih daripada itu, Cliff teringat musuh kehidupnya yaitu Mark di penjara. Suatu hari ia datang berkunjung ke penjara, ia mencari pembunuh ibunya. Ketika berjumpa, Mark yang tadinya tidak tahu siapa pemuda yang gagah ini terkejut ketika Cliff menceritakan siapa dirinya. Orang yang dibesarkan karena dendam telah diubahkan dan didewasakan oleh karena kasih. Cliff menyampaikan ia datang untuk memerdekakan dirinya sendiri, yaitu dengan cara mengampuni Mark dan melepaskan dendamnya. Mark meminta ampun dan menangis sejadi-jadinya. Kuasa pengampunan telah memerdekakan dua orang ini teman-teman. Cliff dimerdekakan dari belenggu dendam yang membara. Mark dimerdekakan dari rasa berdosa terhadap seorang anak yang menunjuk kepadanya. Hukum mati pembunuh ibuku. Ya, kasih itu memerdekakan. Nah teman-teman, di tengah dunia yang jahat ini, sekali lagi firman Elohim mengingatkan kisah tentang betapa dosa kita yang tak terhitung itu sudah dihapus. Bagaimana sikap kita ketika saudara kita berhutang kesalahan pada kita? Ketika orang yang ada di sekitar kita meminta maaf, apakah saudara juga akan mengulurkan tangan memaafkan kepada orang tersebut? Jangan sampai penghukuman kemudian berbalik kembali pada kita. Jadi teman-teman, pengampunan memberi kelepasan pada dua belah pihak. Nah, sekian renungan hari ini. Saya mengharapkan saudara terberkati. Tuhan Yesus memberkati.